Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, berjumpa lagi bersama Pak Yandri. Di pembelajaran hari ini kita akan membahas muatan bahasa Indonesia tema 2 subtema 2. Yuk kita segera mulai pembelajarannya. Pada pembelajaran kali ini kita akan membahas mengenai mengelompokkan informasi berdasarkan teks. Informasi yang terdapat dalam buku dapat diuraikan secara lebih detail ke dalam beberapa jenis informasi yang akan ditanyakan. Berikut adalah kata tanya beserta informasi yang ingin diketahui. Misalnya, kata tanya apa? Informasi yang akan kita ketahui adalah penjelasan mengenai suatu hal atau benda. Kata tanya di mana? Informasi yang akan kita dapatkan adalah penyebutan atau penjelasan tempat. Kapan? Informasi yang akan kita dapatkan yakni penyebutan atau penjelasan waktu. Kata tanya siapa? Informasi yang akan kita dapatkan adalah penyebutan nama orang, jabatan, atau pekerjaan. Kata tanya mengapa? Informasi yang akan kita dapatkan adalah mengenai penyebutan alasan atau sebab dalam suatu cerita. Kata tanya bagaimana? Yang akan kita dapatkan adalah informasi mengenai keterangan cara atau proses, penjelasan ciri-ciri, atau penjelasan karakter tokoh. Dan kata tanya berapa? Informasi yang akan kita dapatkan menunjukkan jumlah atau banyak orang, banyak benda. Nah, seperti itu. Kata tanyanya apa? Informasi yang akan kita dapatkan seperti apa? Menuliskan daftar pertanyaan berdasarkan informasi teks. Untuk menuliskan informasi suatu teks, kamu dapat mengajukan beberapa pertanyaan yang jawabannya ada pada teks, seperti paragraf berikut. Kita akan coba langsung menuju contoh, ya. Contoh ini contoh paragraf berjudul pernafasan ikan. Contoh teks berjudul pernafasan ikan. Ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Ikan bernafas menggunakan insang. Pada pernafasan ikan, mula-mula insang dalam keadaan tertutup. Air yang mengandung oksigen akan masuk melalui mulut ikan. Lalu, mulut ikan tertutup dan ikan akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Nah, di dalam teks ini kita dapat mengajukan pertanyaan-pertanyaan dengan kata tanya yang tepat. Seperti apa? Pertanyaan menggunakan kata tanya di mana? Di mana ikan dapat hidup? Di dalam teks tersebut kita akan menemukan jawabannya bahwa ikan merupakan salah satu hewan yang hidup di air. Kita juga dapat merangkai pertanyaan dengan menggunakan kata tanya apa. Misalnya, apa alat pernafasan ikan? Nah, di dalam teks tersebut terjawab juga bahwa ikan bernafas menggunakan insang. Kemudian, pertanyaan, bagaimana proses pernafasan pada ikan? Kali ini menggunakan kata tanya bagaimana. Di dalam teks kita akan menemukan jawaban bahwa mulut ikan tertutup dan air akan mengalir ke bagian insang yang terbuka. Di dalam insang inilah terjadi pertukaran oksigen dengan karbon dioksida. Dan seperti itulah bagaimana proses pernafasan pada ikan. Nah, ini dari kata-kata di mana, apa, dan bagaimana semuanya terdapat di dalam teks tersebut. Menyajikan informasi teks yang ditemukan dalam peta pikiran. Kamu dapat berlatih menemukan sebuah informasi dengan banyak membaca. Membaca dengan seksama akan semakin melatih keterampilanmu dalam membaca dan menemukan informasi secara cepat. Informasi yang telah kamu temukan dapat kamu sajikan dalam bentuk peta pikiran. Nah, peta pikiran seperti yang sudah pernah kita kupas di pertemuan-pertemuan sebelumnya. Nah, ini bisa anak-anak lakukan juga di dalam menyajikan informasi teks seperti yang saat ini. Peta pikiran berbentuk seperti diagram pohon yang minggu kemarin sudah kita bahas, ya.
menemukan informasi berdasarkan cerpen yang dibaca. Langkah-langkah untuk menggali informasi dalam cerpen. Pertama, bacalah dengan seksama. 2. Buatlah daftar pertanyaan sebanyak-banyaknya. Ya. Ketiga, carilah jawaban dari pertanyaan-pertanyaan yang dibuat. Keempat, rangkumlah kembali jawaban-jawaban tersebut ke dalam satu paragraf yang singkat. Nah, untuk kita melihat informasi apa yang ada di dalam cerpen tersebut, pertama kita harus membaca semuanya cerpen, dibaca semua sampai habis. Kalau masih belum paham, diulangi kembali. Kemudian kita buat daftar pertanyaan seperti yang minggu kemarin kita bahas, yakni adik Simba. Apa, di mana, kapan, siapa, bagaimana, berapa. Kita susun pertanyaan-pertanyaan tersebut dan kita cari jawaban-jawaban dari pertanyaan-pertanyaan tersebut ke dalam yang ada jawabannya yang ada di dalam cerpen tersebut, dan hasil jawaban tersebut nanti kita rangkum dalam suatu paragraf yang singkat. Nah, seperti itulah anak-anak pembahasan materi bahasa Indonesia pada tema 2 subtema 2 kali ini. Jangan lupa anak-anak untuk mengerjakan tugas dengan menggunakan link yang sudah di-share di Google Classroom, di screenshot jawabannya lalu dikirimkan kembali ke Google Classroom. Anak-anak, pesan Pak Yanti tetap selalu jaga kesehatan, tetap semangat belajar, jangan lupa beribadah, dan sampai jumpa bareng Pak Yandi di pertemuan minggu depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.